Beyond Time, episode 77. Tetapi jika menyangkut dua orang spesifik ini, orang yang paling tidak disukainya adalah Ding Xiaohai. Terlebih lagi, dia dapat dengan jelas melihat keputusasaan di wajah Zhao Zongheng. Setelah berpikir sejenak, Su Qing berkomunikasi dengan otomaton roh itu menggunakan kehendak ilahi. Buatlah proyeksi tubuh untukku, letakkan di sana. Saat kehendak ilahinya mengirimkan pesan, cermin perunggu itu bergetar. Cahaya terang berkedip, dan salah satu mata harta karun terlarang itu terbuka. Seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar dari cermin, menembus hingga ke perbatasan terlarang oleh zombie, melewati kabut, tepat ke Zhao Zongheng. Yang membuat Zhao Zongheng tak percaya, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, dengan cepat berkumpul menjadi Su Qing. Su Qing, serunya, matanya membelalak gembira. Tolong aku, Su Qing. Tolong aku. Sejumlah tangan telah mencengkeram Zhao Zongheng, dan rambut hitam melilit tubuhnya. Dia sudah diseret setengah jalan menuju air. Ini adalah pertama kalinya Su Qing muncul sebagai klon yang diproyeksikan oleh cermin. Namun, dia bisa merasakan bahwa, meskipun hanya ilusi, klon itu kurang lebih sekuat wujud aslinya, setidaknya secara fundamental. Dia tidak memiliki bayangannya, gunung kaisar hantu, inti racun terlarang, bulan ungu, atau tas penyimpanannya. Tetapi dia memiliki 3 istana surgawi ilusi, membuatnya sekuat kultivator 3 istana biasa. Sepertinya proyeksi klon itu bukan salinan yang sempurna. Dengan itu, dia mendorong keluar dengan tangan kanannya. Air laut hitam itu naik, menciptakan gelombang besar yang bergulir ke arah Zhao Zongheng. Dimanapun gelombang itu lewat, tangan-tangan seperti mayat itu roboh, dan rambutnya berantakan. Meskipun tingkat kemampuan bertarung ini tidak sama dengan wujud aslinya, basis kultivasi seorang kultivator tingkat 3 istana bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Selama dia tidak memasuki alam terlarang oleh zombie, maka dia tidak akan kesulitan menghadapi makhluk mengerikan seperti ini. Saat kekuatan tsunami mereda, Zhao Zongheng terbebas. Kemudian Su Qing mengulurkan tangan untuk meraih perahunya. Rambut yang melilitnya putus. Melihat semua ini, Zhao Zongheng merasa seperti baru saja selamat dari bencana besar. Dia sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Su Qing kuat, dia sama sekali tidak bisa memahami kenyataan bahwa Su Qing muncul hari ini untuk menyelamatkannya. Mengingat betapa dekatnya dia dengan kematian, emosinya sama sekali tidak tenang. Pergi dari sini, sela Su Qing. Aku akan pergi memeriksa murid-murid koalisi lainnya. Perahu daksif milik Zhao Zongheng mendarat di air di bawah. Zhao Zongheng mengangguk, matanya penuh rasa syukur. Melangkah ke atas daksifnya, dia bersiap untuk pergi. Saat itulah Su Qing menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan semburan energi menghantam daksif Zhao Zongheng. Daksif itu bergetar dan, didukung oleh berkah Su Qing, melaju menjauh dari Forbidden by the Zombie. Su Qing bersiap untuk memeriksa beberapa murid lainnya ketika ekspresinya berubah, dan dia menoleh ke arah yang berbeda. Dia langsung melesat mundur. Saat ia melakukannya, tempat yang ia pandang bergetar hebat. Aura mengerikan menyapu keluar, disertai dengan lolongan melengking yang menyebabkan air laut di sekitarnya bergejolak. Pada saat yang sama, pancaran cahaya tajam menembus kabut. Cahaya itu mengandung resonansi Dao, yang membuat Su Qing teringat akan garis-garis Dao yang pernah dilihatnya di mata para kultivator pengembalian kekosongan. Kekosongan kembali, gumamnya. Meskipun begitu, dia tetap tenang. Lagi pula, dia berada di sini sebagai klon yang diproyeksikan. Bahkan saat dia mengamati, tawa menyedihkan bergema dari dalam kabut. Mati, semuanya mati, semuanya dimakan abis. Hahaha, semuanya dimakan, semuanya dikunyah sampai hancur. Suara itu dipenuhi kegilaan dan ketidakwarasan, seolah-olah si pembicara telah melihat sesuatu yang begitu mengerikan sehingga mengacaukan pikirannya. Sesosok muncul di tengah kabut, berlari, melarikan diri, dan pada saat yang sama melolong sambil tertawa. Dia jelas bukan manusia, dia adalah makhluk non-manusia yang tertutupi sisik busuk dan separuh kepalanya hilang. Tubuhnya tampak hampir roboh, dan dia berdenyut dengan mutagen yang menakjubkan. Saat dia bergerak, gelombang menerjang di bawahnya. Akhirnya, dia menabrak salah satu gelombang, dan ketika dia keluar dari sisi lain, dia tampak tidak mampu menjaga agar luka internalnya tetap stabil. Semburan darah besar keluar dari mulutnya,
lalu dia menengadahkan kepalanya dan meratap dalam kesedihan. Hanya dengan melihatnya saja, pupil mata Su King menyempit. Terlebih lagi, tekanan yang terpancar dari kultivator non-manusia ini begitu kuat sehingga klonnya hampir roboh. Saat itu juga, kultivator non-manusia yang meratap itu berbalik dan menatap langsung ke arahnya. Kemudian ia mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih. Klon Su King yang roboh melesat di udara menuju makhluk non-manusia itu, yang kemudian menangkapnya. Klon, mereka sudah mati. Semuanya mati. Makhluk non-manusia itu tertawa terbahak-bahak. Su King tetap tenang saat klonnya hancur. Dia tahu tidak akan lama lagi klon itu akan hancur sepenuhnya. Sepanjang waktu itu, dia hanya diam-diam mengamati makhluk non-manusia yang dilanda mutasi ini. Makhluk tak manusiawi yang mengamuk itu tiba-tiba menarik Su King mendekat, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Kau lihat, Su King menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu. Lalu kau bisa pergi dan memberitahu semua orang bahwa dia sudah bangun, dan kaisar dari Forbidden by the Zombie sudah mati. Kata-katanya membuat ekspresi Su King berubah. Sebelum dia sempat berkata apapun, makhluk bukan manusia itu menghantamkan dahinya ke wajah Su King. Saat mereka melakukan kontak, kenangan membanjiri pikiran Su King. Dia melihat wilayah tengah dari terlarang oleh zombie, jauh di dasar laut. Biasanya tempat itu akan benar-benar gelap, tetapi rupanya makhluk non-manusia itu mampu melihat di lingkungan tersebut, karena dasar lautnya sangat jernih. Lebih jauh ke bawah, ia bisa melihat sebuah pintu perunggu besar. Mustahil untuk mengatakan berapa lama pintu itu telah ada, tetapi pintu itu dipenuhi dengan jejak waktu. Penampilannya sederhana dan kuno. Di depan pintu berlutut sesosok besar. Tampaknya sosok itu terbuat dari zombie yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung menjadi zombie komposit raksasa. Masing-masing zombie itu memancarkan aura yang menakutkan, dan mereka bergabung dalam raksasa ini untuk menciptakan sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Terlebih lagi, raksasa itu memiliki mahkota yang terbuat dari tulang ungu, yang memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Jelas itu adalah harta karun berharga. Su King hampir tidak bisa menatap zombie raksasa itu, dan itu adalah sensasi yang dia dapatkan dari makhluk non-manusia yang kembali ke kehampaan, bukan dari matanya sendiri. Pintu perunggu itu perlahan terbuka, dan sebuah lengan emas raksasa menjulur keluar dari dalam. Lengan itu memiliki tangan emas, tulang emas, dan tampaknya, bahkan darah emas. Dan lengan itu juga memiliki 7 jari, serta duri tulang melengkung yang mencuat seperti cakar. Tangan itu terulur ke arah raksasa itu. Raksasa itu gemetar, tetapi tidak berani menghindar atau bahkan mendongak. Tangan besar itu menusuk raksasa itu, menarik ke sana kemari, menyebabkan zombie-zombie yang lebih kecil bergeser dan jatuh. Akhirnya, tangan besar itu menarik segumpal daging hitam dari dalam, yang memancarkan fluktuasi kekuatan ilahi yang sangat dahsyat. Tangan itu memegang daging saat menariknya kembali ke dalam pintu kuno itu. Kemudian terdengar suara mengunyah dari dalam. Raksasa yang terbentuk dari zombie yang tak terhitung jumlahnya itu sepertinya telah kehilangan jiwanya. Ia jatuh, dan tubuhnya ambruk. Zombie-zombie berhamburan ke kiri dan ke kanan, membusuk saat mereka membentuk tumpukan mayat. Penglihatan itu berhenti sampai di situ. Klon Su King hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik cahaya tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke dalam kabut yang bergejolak. Makhluk bukan manusia itu tetap tinggal di belakang, tertawa getir saat kabut menyelimutinya. Kemudian suara mengunyah bergema untuk beberapa saat sebelum keheningan kembali menyelimuti area tersebut. Di negeri Sea Zombie, di atas cermin perunggu, Su King membuka matanya. Kekuatan dahsyat mengalir dalam dirinya yang mampu mengeringkan sungai dan lautan, dan organ-organnya berdenyut kesakitan hebat. Darah manis menyembur keluar dari mulutnya, memercik ke cermin dan berubah menjadi aliran kecil yang mengalir di permukaannya. Su King mendongak dan tampak sangat terguncang. Zombie raksasa hasil gabungan itu adalah kaisar dari Forbidden by the Zombie. Dan ia dilahap oleh entitas di pintu perunggu itu. Su King teringat kembali pada lengan emas yang menjulur keluar dari pintu, dan sensasi ilahi yang mengelilinginya, membuatnya seolah-olah ia bahkan tidak bisa melihatnya. Bahkan sekarang, jantungnya berdebar kencang karena takjub. Terlebih lagi, ia tahu bahwa penglihatan itu berasal dari ingatan kultivator non-manusia. Ia bahkan belum melihatnya secara langsung. Itu berarti apapun yang telah dilihatnya telah terjadi.
Meskipun demikian, klonnya benar-benar meledak, dan bahkan wujud aslinya pun terluka. Tak perlu diragukan lagi bahwa siapapun pemilik lengan itu adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dia tidak perlu duduk termenung dan menebak-nebak apa yang telah disaksikannya. Itu adalah dewa lain. Dia tak kuasa menahan rasa ingin tahu, sebenarnya ada berapa banyak dewa di dunia ini. Butuh beberapa saat sebelum Su King menenangkan dirinya. Kemudian dia menggunakan harta terlarang untuk menghubungi gurunya dan menjelaskan semua yang baru saja terjadi. Setelah dia menyerahkan laporan, lonceng berbunyi di Koalisi 8 Sekte, mendesak para tokoh setingkat patriark untuk mengadakan rapat senat guna membahas masalah tersebut. Su King tidak tahu apa yang akan dilakukan koalisi mengenai situasi tersebut. Namun, ia menerima perintah dari guru ketujuh untuk tidak mengarahkan pandangannya lebih dalam ke wilayah terlarang, tetapi pada saat yang sama, untuk mengawasi sekitarnya dengan saksama. Guru ketujuh juga mengatakan bahwa jika Su King melihat sesuatu yang sangat tidak biasa, ia harus segera menarik pandangannya. Su King dapat mengetahui dari nada suara gurunya betapa seriusnya situasi tersebut, jadi dia segera menyatakan persetujuannya terhadap perintah tersebut. Saat lukanya sembuh, dia menggunakan harta terlarang 7 mata darah untuk mengawasi perbatasan terlarang oleh zombie. Tanggapan koalisi datang dengan cepat. 2 hari kemudian, semua sekte mengaktifkan harta terlarang mereka. Terlebih lagi, mereka memberitahu kekuatan lain di Koalisi 8 Sekte bahwa sesuatu mungkin sedang terjadi dengan terlarang oleh zombie. Serangkaian aktivitas terjadi di prefektur tersebut. Kejadian serupa pernah terjadi di wilayah terlarang Spirit Sound, dan hal itu menyebabkan bencana besar. Meskipun kejadian itu terjadi sudah lama berlalu, informasi tentangnya masih dapat ditemukan dalam berbagai catatan kuno. Kejadian itu sangat dahsyat, mengejutkan, dan mengerikan. Koalisi 8 Sekte mengirimkan tim ahli terbaik untuk melakukan penyelidikan akhir terhadap terlarang oleh zombie, termasuk para patriark dari sekte pertama dan ketiga. Koalisi tersebut juga mengirimkan pesan kepada pengadilan pendekar pedang, meminta mereka untuk menjadi saksi dalam penyelidikan tersebut. Situasinya terlalu besar untuk hanya melibatkan Koalisi 8 Sekte. Masyarakat abadi arbiter tertinggi dan gereja keberangkatan juga ikut terlibat. Fakta bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi dengan terlarang oleh zombie memastikan bahwa tidak satu pun dari kekuatan prefektur utama dapat tinggal diam. Pengadilan Swatsej akhirnya mengirim salah satu tetua mereka untuk membantu. Su King dapat menyaksikan dengan harta karun terlarang saat mereka memasuki area terlarang oleh zombie. Tak lama kemudian, gelombang kejut mulai menyebar dari tanah terlarang tersebut. Operasi itu tidak berlangsung lama, hanya setengah bulan. Setelah itu, tim yang dipimpin koalisi muncul. Semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka, bahkan tetua ahli pedang sekalipun. Tak lama kemudian, hasil operasi diumumkan secara publik di prefektur tersebut. Terjadi perubahan besar di wilayah terlarang itu. Pintu zombie telah dibuka, dan kaisar zombie telah binasa. Meskipun demikian, dampaknya tidak akan terlalu dramatis, karena mereka dengan cepat menutup pintu tersebut. Semua sekte dan organisasi kecil di prefektur penerima kaisar menghela napas lega. Tetapi hal itu tidak terjadi pada sekte-sekte besar. Sebaliknya, mereka lebih waspada dari sebelumnya, dan membatasi operasi sekte demi keselamatan. Meskipun pengumuman itu sama sekali bukan palsu, ada satu bukti yang ditemukan dalam operasi yang tidak dipublikasikan. Pintu zombie tidak terbuka dengan sendirinya. Dan pintu itu tidak dibuka dari dalam. Pintu itu dibuka dari luar. Karena itu, menutup pintu hanya dapat dianggap sebagai solusi yang efektif secara nominal. Malapetaka lebih lanjut akan menimpa terlarang oleh zombie. Namun, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan berkat tindakan cepat yang diambil oleh Koalisi 8 Sekte, prefektur penerima kaisar kini telah siap. Mengenai siapa sebenarnya yang membuka pintu itu, itulah pertanyaan yang dipikirkan oleh semua organisasi besar di prefektur tersebut. Jelas, hanya entitas yang sangat kuat yang mampu melakukan hal seperti itu. Beberapa orang mencurigai Torchlight, namun, berbagai petunjuk tampaknya menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat. Sebaliknya, itu adalah organisasi menakutkan lainnya. Semua hal ini terjadi dalam waktu setengah bulan. Saat awan badai kiasan berkumpul, Su King menyelesaikan tugasnya selama 3 bulan sebagai penjaga harta karun.
Berkat apa yang terjadi dengan terlarang oleh zombie, koalisi 8 sekte lebih siap beraksi dari sebelumnya. Namun, mereka tetap tenang dan menyembunyikan kecemasan mereka. Lagi pula, ada urusan penting lain yang harus ditangani. Misalnya, sudah waktunya pergantian penjaga di sekte cabang di ibu kota kabupaten. Pada saat Suking kembali ke koalisi, daftar lengkap peserta perjalanan sudah disusun. Ark Immortal Plumdark akan memimpin delegasi ke ibu kota. Dia akan mengawasi sekte cabang selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, pemimpin puncak dari puncak kelima 7 mata darah akan menjadi pemimpin sekte cabang yang baru. Masa jabatannya juga akan berlangsung selama 10 tahun. Selain itu, beberapa orang terpilih dari seluruh sekte dikirim untuk tujuan pelatihan. Itu termasuk Huang Yikun dan Huang Lingfei dari Sekte Ketenangan Kegelapan, serta Shimaru dari Rumah Pemburu Grue, yang gagal menjadi pendekar pedang dalam acara perekrutan. Atas permintaan pemimpin puncak pertama 7 mata darah, nama Wu Jianwu ditambahkan ke dalam daftar. Rupanya, dia tidak terlalu senang dengan muridnya yang satu itu, dan ingin dia berada jauh sekali di tempat di mana dia akan jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Selain mereka, ada beberapa lusin murid dari berbagai sekte, beberapa di tingkat pendirian fondasi tetapi sebagian besar di tingkat inti emas. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Suking sebelumnya. Setelah daftar anggota diselesaikan, pada hari ketiga setelah Suking kembali, sebuah kapal terbang raksasa melayang di atas koalisi 8 sekte. Kapal itu tidak langsung terbang. Kapal itu hanya melayang di udara sementara para murid dari berbagai sekte terbang naik dan menaikinya. Ark Immortal Plumdark memimpin ekspedisi tersebut, namun dia tidak terlihat di manapun. Suking berdiri di geladak memandang langit dan bumi. Di tangannya ada stempel segel. Itu adalah harta karun yang dijanjikan Patriark untuk diberikan kepadanya sebelum ia pergi. Saat ia memainkan perangko itu, ia mendengar seseorang mendesah. Kau tahu betapa beratnya tidak bisa makan selama 3 bulan, King kecil. Kedepannya aku bahkan tidak ingin memikirkan apapun dari Sekte Ketenangan Kegelapan. Itu berat, terlalu berat. Syukurlah tingkat kultivasiku setinggi ini. Kapten berjalan dengan langkah berat, diikuti oleh Wu Jianwu, yang ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia baru saja selamat dari bencana besar. Suking sudah 3 bulan tidak melihat mereka berdua. Keduanya tampak kehilangan banyak berat badan. Meskipun begitu, tingkat kultivasi Wu Jianwu telah meningkat. Dia sekarang hampir mencapai tingkat 4 api, kecepatan kultivasi yang mengejutkan Suking. Mengingat apa yang telah dia lalui di alam kantong ular iblis, itu masuk akal. Lagi pula, tempat itu umumnya digunakan oleh sekte untuk membantu murid membuka celah dharma. Tampaknya Wu Jianwu benar-benar telah mengubah kemalangan menjadi berkah. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Suking. Apakah Ark Immortal Plumdark melakukan ini dengan sengaja? 3 bulan tanpa bisa mengucapkan sebaris puisi pun. 100 hari siksaan yang tak terkatakan. Wu Jianwu menggenggam kedua tangannya di belakang punggung, memandang langit dan bumi, dan menghela napas penuh penyesalan. Suatu hari nanti kedaulatanku akan tak terbantahkan, lalu mereka yang menghinaku akan dihukum mati. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah dengusan dingin menggema, dan wajah Wu Jianwu berubah muram. Dengan gemetar, ia memasang ekspresi menjilat di wajahnya. Sang kapten melakukan hal yang sama, dan secara naluriah juga mendekati Suking. Ark Immortal Plumdark telah tiba. Ia ditemani oleh Master kelima dari Seven Blood Eyes, yang dengan hormat melayang selangkah di belakangnya. Gaun berwarna ungu tua Ark Immortal Plumdark membuatnya tampak seperti bunga bauhinia yang mekar. Saat mendarat di dek kapal, ia tersenyum pada Suking tetapi tidak mengatakan apapun. Bersama Master kelima, ia berjalan menuju kabin. Master kelima bukanlah kultivator laki-laki. Dia adalah seorang wanita tua. Namun, para pemimpin puncak di Seven Blood Eyes selalu memanggilnya Master. Dalam perjalanan menuju kabin, dia tersenyum sekilas kepada Suking dan Kapten. Wu Jianwu menyusutkan tubuhnya dan menghela napas lega. Sementara itu, Kapten memandang Wu Jianwu dengan jijik dan berkata, "Lihat dirimu." Gemetar ketakutan. "Apa yang kau takutkan?" Sambil menatap tajam Kapten, Wu Jianwu berkata, "Kau sangat takut padanya sampai-sampai kau hampir kehilangan kendali. Setiap kali aku merintih dalam hati, aku merasakan sakit yang luar biasa." Petik 2.
Puisi Wu Jianwu tidak begitu bagus. Rupanya, 3 bulan tanpa latihan telah membuatnya sedikit berkarat. Su Qing mengamati keduanya dan bergeser menjauh untuk menjaga jarak. Semakin banyak orang berdatangan untuk menaiki kapal. Mereka tampak gembira, tetapi pada saat yang sama, sangat waspada. Bagi sebagian besar murid, ini akan menjadi perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan, dan bahkan kurang tahu seperti apa ibu kota negara itu nantinya. Hati mereka dipenuhi ketidakpastian, mereka tak bisa menahan diri untuk tidak memandang Su Qing dan Kapten dengan hormat. Su Qing dan Kapten akan berada dalam posisi yang sangat berbeda dari mereka. Sebagian besar murid akan pergi ke sekte cabang, sementara kedua orang itu akan menerima tugas baru yang luar biasa. Pada kenyataannya, tanggung jawab utama para murid adalah melayani para pendekar pedang sekte. Dan jika mereka mendapat masalah di ibu kota kabupaten, itu akan membutuhkan intervensi dari para pendekar pedang. Karena itu, Su Qing dan Kapten sudah memiliki peran yang sangat berbeda dari sebelumnya. Selalu ada orang bodoh di dunia ini, tetapi tidak begitu banyak di kelompok ini. Semua orang tahu peran apa yang harus mereka mainkan ke depannya. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul. Sambil disaksikan oleh semua kultivator di bawah, kapal terbang itu membawa lebih dari 100 orang terbang melintasi cakrawala. Di bawah sana, Master Seven memperhatikan mereka pergi. Semoga semuanya berjalan lancar. Apa, tidak tahan melihat mereka pergi? Tanya Sir Blood Smelter, yang berdiri di sebelah Master Seven. Master ketujuh tersenyum. Ini perjalanan yang panjang. Meskipun begitu, ini bagus untuk anak muda agar mendapatkan pengalaman. Selain itu, prefektur penerima kaisar tidak akan tenang ke depannya. Akan lebih baik bagi mereka untuk pergi untuk sementara waktu. Dilarang oleh zombie, gumam Sir Blood Smelter. Ekspresinya berubah serius. Apakah penyelidikan menemukan sebuah nama? Ada cukup banyak petunjuk yang mengarah pada orang-orang Holytide dari wilayah Holytide. Para pengkhianat umat manusia yang pergi untuk membentuk spesies baru, dan bahkan mulai bekerja untuk Night Sades. Para penakluk wilayah Holytide, suatu bangsa yang jauh lebih kejam daripada manusia. Pegunungan penyelamatan arbiter tertinggi membentang jauh ke utara melalui prefektur penerima kaisar, di mana awan gelap menutupi langit. Saat kilat menyambar di antara awan, langit dan bumi tampak berwarna sama. Suasananya mencekam, seperti sel penjara. Semua makhluk hidup terperangkap di dalam sel penjara itu, tidak dapat melarikan diri, dipaksa untuk hanya duduk di tempat dan menanggungnya. Tetesan hujan besar menghantam tanah, menciptakan uap air yang berubah menjadi kabut, yang menyebar dan menyelimuti segalanya. Sebuah kapal terbang sepanjang 9.000 meter melaju menembus badai dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga meninggalkan dentuman sonik dan jejak asap tebal. Dari kejauhan, kapal itu tampak hampir seperti naga biru perkasa yang terbang di angkasa. Bahkan, kapal terbang itu memang dirancang menyerupai naga. Kapal itu memiliki 2 kumis panjang yang keluar dari haluan dan bergelombang saat terbang. Cahaya berkilauan menyebar ke segala arah, terus-menerus memindai area tersebut. Di dalam kapal, Su Qing berdiri mengenakan jubah Taois ungu bersulam emas. Rambutnya diikat ke belakang dengan ikat pinggang putih berhiaskan merah. Sambil mencengkeram pagar kapal dengan kedua tangan, ia memandang ke arah hujan yang tak berujung. Semuanya tampak kabur, hampir seperti masa tak berbentuk yang konon ada sebelum penciptaan segala sesuatu. Itu adalah hamparan luas yang tak berujung. Itu adalah jenis pemandangan yang akan membuat hati seseorang terhubung dengan keagungan langit dan bumi. Itu membuatnya teringat kembali pada pintu perunggu yang pernah dilihatnya di Forbidden by the Zombie melalui harta karun terlarang. Saat itu, dia melihat sekilas salah satu entitas yang biasanya tidak bisa dilihat. Mereka tampaknya lahir di dunia lain, dan memandang semua makhluk hidup lainnya sebagai makanan atau nutrisi belaka. Siapapun akan menganggap mereka menjijikkan. Su Qing menghela napas dan menenangkan pikirannya. Setengah bulan telah berlalu sejak mereka meninggalkan koalisi 8 sekte. Selama waktu itu, Su Qing menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih kultivasi. Ketika tidak sedang berlatih, ia menikmati pemandangan seperti yang dilakukannya sekarang. Ia merasa sangat emosional berada dalam perjalanan yang begitu panjang. Dia merasakan antisipasi, melankoli, dan campuran kebingungan.
Antisipasi itu muncul karena dia akan segera dapat melihat negeri-negeri baru dan orang-orang baru. Ini adalah fase baru dalam hidupnya. Dia memulai di benua Phoenix Selatan dan kemudian berakhir di 7 Mata Darah. Dari sana dia pergi ke prefektur penerima kaisar. Dan sekarang dia akan pergi ke tempat yang tidak akan pernah bisa dikunjungi oleh sebagian besar manusia biasa. Ibu kota kabupaten. Kesedihan itu muncul karena Gunung Fajar. Dia ingin pergi ke sana, tetapi pada saat yang sama, merasa gugup membayangkan akan melihat kuburan-kuburan di sana. Kebingungan itu muncul karena percampuran dari dua emosi sebelumnya. Su Qing berdiri di sana dalam diam. Setelah beberapa saat, dia menatap stempel penyegel itu, yang ukurannya hanya sebesar kuku jari. Berwarna hitam pekat, stempel itu diukir dengan halus dengan desain binatang totem. Dia telah menghabiskan waktu selama setengah bulan terakhir untuk mempelajari stempel itu. Sebenarnya itu adalah senjata yang dirancang untuk melepaskan pembantaian. Setelah diaktifkan, tidak ada halangan yang dapat menghalangi kekuatannya. Meskipun demikian, tidak mudah untuk menggunakannya hanya dengan basis kultivasi inti emas. Dan dibutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat melepaskan potensi penuhnya. Su Qing telah meningkatkan daya alat itu semaksimal mungkin selama setengah bulan terakhir. Setelah mengutak-atiknya sebentar, dia menyimpannya. Saat itu, seseorang keluar dari kabin dan mendekatinya. "Senang bertemu Anda, Tuan Kelima," katanya sambil berjabat tangan sebagai salam. Pemimpin puncak Seven Blood Eyes Fifth Peak mengenakan jubah hijau, dan meskipun wajahnya berkerut karena usia dan rambutnya berwarna abu-abu keputihan, matanya berbinar. Saat berdiri di dekat haluan kapal bersamanya, dia tersenyum. Dia tahu bahwa murid ini akan membawa banyak kejayaan bagi 7 Mata Darah. Bahkan, saat memandanginya, dia merasa seperti sedang melihat masa depan sekte tersebut. Karena itu, dia berusaha keras untuk tampak lembut dan baik hati. Namun, kenyataannya adalah dia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari berbagai macam formasi mantra yang kejam dan mengerikan. Karena itu, rasa dingin yang menyeramkan telah meresap jauh ke dalam tulangnya, dan itu berarti senyumnya pun tampak dingin dan suram. "Ada sesuatu yang mengganggumu," katanya. Dia bisa merasakan bahwa pria itu sedang bergumul dengan beberapa masalah. Su Qing mengangguk. "Hidup penuh dengan perpisahan dan perjalanan panjang," katanya, dan kesuraman di wajahnya tampak lebih intens dari sebelumnya. "Hidup juga penuh dengan emosi. Tidak ada yang bisa membantumu mengendalikan emosi itu. Kamu hanya perlu memikirkan semuanya dengan matang. Tapi kamu masih muda, jadi anggap saja perjalanan ini sebagai kesempatan untuk melihat hal-hal yang belum pernah kamu lihat sebelumnya." Kabupaten Penyegel Laut memiliki 13 prefektur. Prefektur penerima kaisar adalah yang paling selatan. Kita akan melewati 4 prefektur lagi dalam perjalanan ke ibu kota kabupaten. Setiap prefektur berbeda. Meskipun manusia merupakan mayoritas penduduk di mana-mana, masih ada banyak makhluk non-manusia di sana-sini. "Terima kasih, Guru Kelima," katanya sambil menggenggam kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Kemudian dia bertanya dengan tenang, "Guru Kelima, apakah perjalanan ini benar-benar akan memakan waktu 8 bulan?" "Ya, sebenarnya, saya datang ke sini untuk menjelaskan sedikit tentang itu. Sepanjang perjalanan, kita akan menggunakan 7 portal teleportasi publik. Kita akan melewati 3 jalan raya yang aneh dan menghabiskan 3 bulan terbang melintasi medan gurun. Baru setelah itu kita akan sampai di tujuan kita. Secara keseluruhan, perjalanan ini akan memakan waktu hampir tepat 8 bulan. Demi alasan keamanan, rute spesifiknya dirahasiakan, tetapi tidak apa-apa jika Anda mengetahui beberapa detailnya." Dia menepuk bahunya. "Su Qing, sebelum kita pergi, Patriark dan gurumu menyuruhku untuk menjagamu baik-baik. Begitu kita sampai di ibu kota kabupaten, jika ada yang kau butuhkan, katakan saja. Ingatlah bahwa aku mungkin bukan petarung yang hebat, tapi aku sangat mahir dalam formasi mematikan." Kekejaman dalam senyumnya menjadi semakin jelas terlihat, dan suaranya terdengar sesak. Su Qing tidak terkejut dengan hal itu. Memang begitulah keadaan di Seven Blood Eyes. Formasi sihir bisa bermanfaat atau berbahaya, dan jelas Master Kelima ahli dalam jenis yang ganas dan mematikan. "Terima kasih banyak, Guru Kelima," katanya sambil berjabat tangan dengan hormat. Saat badai menerjang dunia,
seseorang yang mengenakan jas hujan anyaman jerami berdiri di samping sebuah makam di suatu tempat di pegunungan keselamatan arbiter tertinggi. Seolah-olah dia bahkan tidak menyadari tetesan hujan yang memercik di sekitarnya. Saat hujan seolah menghubungkan surga dengan bumi, dia mendongak dan melihat kapal terbang melesat menembus kubah langit. Di balik topi kerucutnya yang lebar, matanya berkilauan dengan sedikit warna emas. Itu adalah tanda kesalehan. Niat membunuh bergejolak di hatinya, namun seperti auranya, niat itu tidak menyebar ke sekelilingnya. Tidak ada satupun fluktuasi jenis apapun yang terpancar darinya. Dia tampak seperti bagian dari lingkungan, sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dapat merasakan kehadirannya. Sambil menatap batu nisan, ia berkata dengan tenang, "Yuner, anakku, tidak akan lama lagi aku bisa membunuh orang yang paling ingin kau bunuh saat kau masih hidup. Aku akan memenuhi keinginanmu itu." Meskipun air hujan mengalir di batu nisan, sehingga sulit dibaca, huruf-huruf yang terukir di atasnya masih terlihat jelas. "Disinilah berbaring putraku tercinta, Sengyun. Tidak ada jenazah di kuburan ini. Ini adalah sebuah tugu peringatan." Akhirnya, pria yang mengenakan jas hujan anyaman jerami itu mulai berjalan ke arah yang sama dengan kapal terbang tersebut. Waktu berlalu, perlahan tapi pasti. Kapal terbang itu melayang di atas sungai kedalaman abadi yang kekal, melintasi tundra utara, dan melewati perbatasan prefektur penerima kaisar menuju prefektur ketidakadilan. Tidak seperti prefektur penerima kaisar, prefektur ketidakadilan terkurung daratan dan tidak memiliki akses ke laut. Karena itu, daerah ini lebih panas dan kurang lembab. Bahkan, kultivator dari prefektur penerima kaisar yang pergi ke sana sering merasa dehidrasi. Namun, setelah periode aklimatisasi, perasaan tersebut akan hilang. Prefektur ketidakadilan bergunung-gunung, dan juga merupakan rumah bagi lebih banyak makhluk non-manusia daripada prefektur penerima kaisar. Seperti yang dikatakan guru kelima, Su Qing melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ada berbagai macam makhluk non-manusia yang aneh, dan hanya dengan melihatnya saja Su Qing mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik tentang betapa banyaknya spesies yang ada di dunia. Saat itu, kapal tersebut terbang di atas ladang tak berujung yang berwarna-warni. Ladang-ladang itu sangat unik, karena masing-masing tampak memiliki warna yang berbeda. Jika dilihat dari atas, hampir menyerupai teka-teki raksasa. Pemandangan itu sangat aneh. Kemudian, satu bagian besar, yang berwarna hijau, tiba-tiba menjadi buram. Su Qing menunduk, matanya menyipit. Hanya sesaat kemudian, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Bagian hijau yang buram itu berubah menjadi posisi duduk. Itu sama sekali bukan lapangan. Yang mengejutkan, itu adalah jubah hijau raksasa yang telah dihamparkan di tanah. Siapapun yang lewat dan tidak tahu apa itu akan melihat ke bawah dan mengira itu adalah lapangan. Tetapi kenyataannya itu adalah sepotong pakaian yang sangat besar. Saat pesawat itu berdiri, tampaknya ia menarik perhatian ladang berwarna-warni lainnya. Satu persatu, mereka semua ikut berdiri. Beberapa terbang dari tanah dan mendekati pesawat terbang itu. Setiap bidang, sebenarnya adalah beberapa jenis pakaian. Ada kemeja, celana, topi, dan bahkan sarung tangan. Jika dilihat secara keseluruhan, terlihat bahwa ada pakaian dengan berbagai ukuran, dan jumlahnya pasti tidak kurang dari 1 juta. Hanya sebagian kecil yang terbang ke udara, tetapi semuanya berkumpul di sekitar kapal dan terbang bersamanya. Pakaian-pakaian itu tampaknya diatur berdasarkan pangkat. Beberapa mewah dan tampak tegas. Yang lain tampak lebih seperti pakaian rakyat jelata yang bertugas sebagai penjaga. Hal yang paling aneh adalah tidak satu pun dari pakaian-pakaian itu dikenakan oleh siapapun. Itu hanya pakaian, berdiri sendiri. Saat mereka mengelilingi kapal, Su Qing melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, kapten bergegas keluar dari dek bawah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jangan bilang ada netersprite lain di sekitar sini. Pada saat itu, yang lain bergegas ke rel untuk melihat kejadian tersebut, meskipun semua tetap waspada dan berjaga-jaga. Ark Immortal Plunder membuat penampilan publik yang tidak seperti biasanya. Berjalan keluar dari dek bawah, dia melihat pakaian-pakaian itu, tersenyum, lalu melambaikan tangan dengan riang ke arah gaun putri yang terbang tepat di depan kapal.
Gaun putri itu mengibaskan kedua lengannya seolah-olah sedang memberi hormat, lalu sama sekali mengabaikan pertahanan kapal dan melayang tepat ke dek. Mendekati Ark Immortal Plumdark, gaun itu mengulurkan tangan dan memeluknya. Kemudian mereka mulai berkomunikasi melalui kehendak ilahi. Rupanya, mereka saling mengenal. Su King merasa seluruh kejadian itu sangat aneh, dan mau tak mau bertanya-tanya apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Pada suatu saat, wanita yang mengenakan gaun putri itu menoleh ke arahnya seolah-olah menatapnya. Su King menyatukan kedua tangannya dengan hormat. Tak lama kemudian, lebih banyak pakaian beterbangan dari tanah. Beberapa di antaranya adalah pakaian pelayan yang berhasil melewati pertahanan kapal terbang dan kemudian mulai menyajikan buah roh kepada semua orang. Berdasarkan tindakan mereka dan suasana yang mereka ciptakan, mereka tampaknya tidak memiliki niat jahat. Sejumlah sarung tangan wanita yang indah berputar-putar di sekitar Su King, tetapi ketika dia tidak terlalu memperhatikannya, sarung tangan itu terbang ke arah kapten. Kapten memandanginya dengan rasa ingin tahu dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menusuk salah satu sarung tangan itu sebagai percobaan. Tak lama kemudian, Ark Immortal Plumdark dan Jubah Putri menyelesaikan percakapan mereka. Jubah Putri mengibaskan lengan bajunya, dan semua jubah terbang meninggalkan kapal dan mengambil posisi di luar. Mereka tampak seperti menawarkan pengawalan. Akhirnya, ketika kapal hendak meninggalkan ladang, di belakang, berbagai jubah memberi isyarat perpisahan. Ketika kapal meninggalkan mereka, semua murid yang berada di dalamnya menghela napas lega. Master kelima menghela napas. Kaum Garmenfolk adalah salah satu kekuatan besar di prefektur ketidakadilan. Aku tak pernah menyangka kau akan mengenal mereka, Ark Immortal. Ark Immortal Plumdark tersenyum tipis. Aku kenal dengan putri senior mereka. Kami pernah bepergian bersama untuk tujuan pelatihan. Dia terus berusaha agar aku mengenakan pakaiannya, tetapi aku selalu menolak. Dengan jantung berdebar kencang, Kapten meletakkan tangannya di belakang punggung dan bertanya, "Senior, apa yang akan terjadi jika Anda memakainya?" Su King berkedip beberapa kali. Beberapa saat yang lalu dia memperhatikan sebuah sarung tangan hitam yang sangat halus di tangan kapten. Itu adalah salah satu sarung tangan yang tadi berputar-putar di sekelilingnya. Ark Immortal Plumdark menatap kapten dengan saksama. Setelah dikenakan, sebuah perjanjian kuno akan ditegakkan. Pakaian itu akan melekat pada daging apapun yang ditutupinya, dan akan memilikinya untuk selamanya. Kapten menghela napas lega saat ia menarik tangannya dari belakang punggungnya dan melihat sarung tangannya. Hanya itu, itu bukan masalah besar. Karena ini teman baikmu, Ark Immortal Plumdark, kurasa aku akan membiarkannya bebas. Dengan itu, ia menggigit pergelangan tangannya. Saat semua orang di kapal menyaksikan dengan ekspresi aneh, Kapten merobek tangannya sendiri di pergelangan tangan. Ekspresinya sama sekali tidak berubah, seolah-olah ini adalah sesuatu yang biasa dia lakukan. Kemudian dia melemparkan tangan yang terputus itu ke atas pagar dan melambaikannya dengan tangan yang tersisa. "Sampai jumpa. Kalau kamu punya waktu, temui aku dan kita bisa jalan-jalan." Sarung tangan itu, dengan tangan di dalamnya, melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tinggal, tampak sedikit sedih saat kapal meninggalkannya. "Apakah kau pernah berpikir akan melihat tangan kananku sendiri melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepadaku?" kata kapten sambil menghela napas. Su King tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Begitu pula orang lain yang hadir. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Kecuali Wu Jianwu. Dengan mata berbinar, dia membacakan beberapa puisi. Seekor ular purba menggigit ekornya sendiri hingga putus, menelannya, lalu beristirahat seharian. Erniu menggigit tangannya sendiri demi seorang wanita, Lady Vive Fingers adalah nama indahnya. 3 hari kemudian, tangan kapten sudah tumbuh kembali, dan tampak seperti baru. Su King memperhatikan hal itu. Itu memberinya gambaran yang jauh lebih baik tentang seberapa cepat kapten dapat menumbuhkan kembali bagian tubuhnya. Kehilangan anggota tubuh tampaknya membutuhkan beberapa hari. Jika dia kehilangan seluruh bagian tubuh dari pinggang ke bawah, dibutuhkan setengah bulan. Dan jika dia kehilangan seluruh bagian tubuh di bawah kepalanya, dibutuhkan 1 bulan penuh. Informasi itu akan sangat memudahkan perencanaan strategi pertempuran ketika dia dan kapten melakukan petualangan besar di masa depan. Insiden itu membuat kapten jauh lebih tertarik pada makhluk non-manusia.
Bahkan, dia ikut bergabung dengan Suking untuk mengamati tanah yang mereka lewati dari pagar pembatas. Adapun Wu Jianwu, sulit untuk mengatakan dengan pasti apa yang dipikirkannya. Mungkin dia ingin meningkatkan kemampuan puisinya. Apapun itu, dia bergabung dengan mereka. Waktu berlalu, setelah 2 kali teleportasi, mereka meninggalkan prefektur ketidakadilan. Suking telah melihat banyak hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sang kapten telah belajar banyak tentang berbagai makhluk non-manusia. Wu Jianwu juga banyak mendapat manfaat. Puisi-puisinya tetap sebagus sebelumnya, bahkan sedikit meningkat. Di mataku, kehidupan berevolusi tanpa henti, raih dunia dan kembangkan hati seorang pendekar pedang. Petik 2. Saat angin bertiup melewati Wu Jianwu, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bodoh, gumam kapten dengan nada menghina. Suking tidak memperhatikan Wu Jianwu yang sedang mengamuk. Sebaliknya, dia menatap badai dahsyat di bawahnya. Pohon-pohon besar membungkuk di bawah tertiup angin, begitu dramatis sehingga tampak seperti akan patah menjadi 2. Itulah iklim unik prefektur Cludiwine. Prefektur ini berbeda dari prefektur penerima kaisar dan prefektur ketidakadilan. Di prefektur berawan, hampir selalu ada angin kencang. Karena itu, sekte dan klan di sini umumnya dikenal karena kecepatannya, dan biasanya lebih mengutamakan kultivasi tubuh. Selain angin, prefektur ini juga terkenal dengan perbedaan dramatis antara siang dan malam. Pada siang hari, anginnya sangat kencang. Pada malam hari, angin berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Terlebih lagi, gerus makhluk halus muncul dalam jumlah besar. Meskipun ada makhluk non-manusia di sana, jumlah mereka kalah banyak dibandingkan dengan makhluk mutan. Misalnya, saat Suking memandang ke bawah ke lanskap yang diterpa angin, ia melihat beberapa ratus raksasa, yang semuanya memiliki tinggi beberapa ratus meter. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mengeluarkan bau busuk yang bahkan angin pun tidak dapat menghilangkannya. Kulit mereka abu-abu, mata mereka merah, dan gigi mereka kuning kehitaman. Mereka tampaknya tidak terlalu cerdas. Beberapa bergerak, yang lain duduk di tempat, yang lainnya lagi saling berkelahi seperti binatang buas. Banyak raksasa membawa keranjang di punggung mereka yang terbuat dari kulit pohon. Di dalam keranjang itu terdapat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai spesies, semuanya terengah-engah. Mereka adalah makanan bagi para raksasa. Bahkan, beberapa raksasa duduk di depan mangkuk batu besar, ke dalamnya mereka akan melemparkan korban mereka, lalu menghancurkannya menjadi pasta dengan alu batu raksasa. Setelah itu, mereka akan meminum lumpur tersebut. Tiba-tiba, Suking menyadari Ark Immortal Plumdark berdiri di sampingnya. Itu, katanya, adalah troll awan dari prefektur Cludiwine. Mereka tidak terlalu cerdas, bahkan, mereka hampir seperti hewan. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang kau bunuh, kau tidak akan pernah bisa menyingkirkan mereka dari dunia ini. Mereka akan muncul kembali. Mereka memakan apapun yang hidup. Saat aroma parfumnya yang familiar menyelimutinya, dia tidak bergeming atau menjauh darinya. Dia sudah terbiasa dengan kehadirannya. Ia menghabiskan sebagian besar perjalanan di bawah dek dan jarang keluar. Saat ini, ia tidak bertingkah seperti saat mereka berduaan. Ia berdiri di samping dengan sangat sopan. Suking dengan cepat menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Kapten dan Wu Jianwu menundukkan kepala mereka. Namun, keduanya memiliki alasan yang sangat berbeda untuk melakukan hal itu. Wu Jianwu menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Sang kapten memikirkan hal lain sama sekali. Kau memang playboy, Ark Immortal Plumdark. Terkadang genit, terkadang menggoda, terkadang bermartabat. Siapa yang bisa menghadapi ini? Oke, King kecil. Kau pasti bisa. Teruslah bersemangat. Dengan pikiran seperti itu, dia memberikan tatapan yang menyemangati kepada Suking. Suking mengabaikannya. Dia tidak terlalu memikirkan situasi tersebut seperti yang dilakukan kapten. Daging troll awan memiliki sifat unik, kata Ark Immortal Plumdark. Salah satunya, kita akan membutuhkan daging mereka sebagai tiket nanti. Mengapa kalian berdua tidak turun dan membunuh 1 atau 2? Mendengar itu, Suking segera melompati pagar dan terbang ke bawah. Sang kapten berkedip beberapa kali, lalu mengikuti. Saat ia menyusul Suking, ia memproyeksikan sebuah pesan. King kecil, aku benar-benar berpikir kau perlu mempertimbangkan kembali saran awalku.
Suking menatapnya dengan curiga. Kau tahu, menyerahlah pada Ark Immortal Plumdark. Sang kapten melaju melewati Suking. Suking memperhatikannya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya kemudian menjatuhkan diri ke tanah. Para troll awan itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Mereka hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik, dan sebagian besar kira-kira setara dengan kultivator tingkat dasar dengan 1 atau 2 api kehidupan. Hanya 4 atau 5 yang memiliki fluktuasi energi dan darah yang setara dengan tingkat inti emas. Bagi Suking dan Kapten, berburu dan membunuh binatang buas seperti itu adalah hal yang mudah. Dengan kecepatan yang menakjubkan, Suking muncul di depan salah satu troll awan yang memiliki kemampuan bertarung tingkat inti emas. Troll itu sedang mengamuk memukul-mukul lesungnya ketika ia melihat Suking. Membuka mulutnya, ia mengeluarkan raungan yang disertai bau busuk. Kemudian ia mengulurkan tangan untuk menangkap Suking. Dibandingkan dengan troll raksasa itu, Suking seukuran serangga. Namun, di mata Suking, troll raksasa itu sebenarnya adalah serangga. Dia bahkan tidak menghindar. Begitu tangan troll itu mendarat, ia menjerit dan tangannya meledak. Suking muncul dari genangan darah, melesat lurus ke arah dahi troll itu. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan mengerikan menghantam troll itu, menyebar dari dahinya ke seluruh tubuhnya. Troll itu roboh, kekuatan hidupnya telah dimusnahkan. Troll awan itu terhempas ke tanah. Tak jauh dari situ, Kapten baru saja membunuh troll inti emas lainnya. Namun, sebelum mereka dapat mengumpulkan mayat-mayat itu, keduanya menoleh ke arah yang sama, mata mereka berbinar. Di kejauhan, 2 pedang melesat tertiup angin. Target mereka bukanlah Suking dan Kapten, melainkan troll awan lainnya. Dalam sekejap mata, 3 troll menjerit saat pedang terbang menembus dada mereka, membunuh mereka seketika. Pada saat yang sama, 2 sosok melayang tertiup angin. Yang satu laki-laki, yang lainnya perempuan, tetapi keduanya mengenakan pakaian putih, dengan jubah berkibar di belakang mereka. Di bawah langit yang mendung, jubah putih itu tampak menyembunyikan kobaran api di dalamnya. Suking langsung mengenali mereka dari pakaian mereka. Mereka adalah pendekar pedang. Terlebih lagi, Suking pernah bertemu dengan pria itu sebelumnya. Kapten juga mengenalinya. Dia adalah pendekar pedang yang sama yang mereka berdua temui saat patroli sungai, orang yang mengejar iblis tua di tingkat inti emas. Setelah melawan iblis tua itu, dia meninggalkannya dalam keadaan terluka untuk ditangani oleh Suking dan Kapten. Kedua pendekar pedang melesat menembus angin menuju troll awan. Setelah mengumpulkan mayat-mayat itu, mereka menoleh ke arah Suking dan Kapten. Tidak ada kata-kata yang dipertukarkan. Para pendekar pedang hanya mengangguk, lalu berbalik dan terbang kembali ke dalam badai. Suking belum pernah melihat pendekar pedang wanita itu sebelumnya. Namun, saat wanita itu pergi, ia memperhatikan bahwa wanita itu menggendong seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun di punggungnya. Gadis itu bukan manusia. Ia memiliki 2 antena yang menggeliat di dahinya dan 1 mata besar yang tertutup kain hitam tebal. Gadis itu tampak sedang tidur. Saat mereka menyaksikan kedua pendekar pedang itu pergi, Kapten berkata, mereka bukan dari prefektur penerima kaisar. Suking juga sampai pada kesimpulan yang sama. Saat acara perekrutan, semua pendekar pedang dari prefektur penerima kaisar hadir, dan kedua orang ini tidak termasuk di antara mereka. Kurasa mereka sedang menjalankan misi, kata Suking sambil mengumpulkan troll awan yang telah dibunuhnya. Troll awan lainnya sudah melarikan diri. Setelah itu, keduanya terbang kembali ke kapal. Setelah mereka kembali ke atas kapal, kapal mulai bergerak menerjang badai lagi. Suatu malam, setengah bulan kemudian, mereka mencapai pusat perjalanan utama pertama dalam perjalanan mereka melalui prefektur Cludiwine. Suking mengetahui garis besar rencana perjalanan mereka, tetapi tidak mengetahui detailnya. Hanya Ark Immortal Plumdark dan Master Viv yang mengetahui seluruh rencana tersebut. Demi keamanan, rencana perjalanan yang terperinci dirahasiakan. Dari atas, pusat perjalanan itu tampak seperti kota besar yang kacau. Ada banyak bangunan dari batu bata tanah liat yang dirancang untuk memberikan perlindungan dari angin, serta banyak petani dari berbagai jenis tanaman. Di kota itu, sosok-sosok berjubah hitam dengan banyak anting-anting, dan hantu jahat bertato di wajah mereka sangat menonjol. Para kultivator yang berkunjung selalu waspada terhadap mereka, dan sebisa mungkin menghindari mereka.
Tempat ini dikendalikan oleh Sekte Tato Hantu, yang merupakan salah satu kekuatan utama di prefektur Cludiwine. Mereka membangkitkan hantu jahat dan memiliki teknik sihir yang keji. Informasi itu berasal dari Ark Immortal Plumdark, yang memproyeksikan kata-katanya langsung ke pikiran Suking. Setelah mendengar itu, Suking mengamati sosok-sosok berjubah hitam itu lebih dekat. Dia bisa melihat fluktuasi samar yang berasal dari tato wajah mereka yang mengingatkannya pada gas yang pernah dilihatnya di lembah gas. Kedatangan mereka menarik perhatian para petani di bawah. Namun, ketika Ark Immortal Plumdark turun dari kapal, kota itu menjadi sunyi. Tekanan void returningnya menyebabkan para kultivator berjubah hitam bereaksi dengan terkejut. Beberapa kultivator berjubah hitam mendekat untuk menyambutnya secara resmi, lalu membawanya ke sebuah kedai di kota itu. Begitu masuk ke dalam kedai, Ark Immortal Plumdark berkata, "Istirahatlah untuk malam ini." Besok pagi, ketika kegelapan malam berubah menjadi cahaya fajar, sebuah kapal hantu akan datang ke pelabuhan dunia bawah. Perjalanan kita selanjutnya akan ditempuh dengan kapal hantu itu. Di malam hari, kota ini menjadi wilayah hantu, jadi kecuali Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan, jangan berkeliaran. Setelah itu, dia memasuki kamarnya. Murid-murid lainnya pergi ke kamar masing-masing, bertanya-tanya tentang apa yang telah dia katakan tentang penangkal hantu dan kapal hantu. Pelabuhan dunia bawah, tanya kapten dengan rasa ingin tahu. Kapal hantu, apa itu? Suking menggelengkan kepalanya. Dia tidak sepenasaran kapten. Meskipun begitu, dia tertarik dengan tempat perlindungan hantu yang disebutkan Ark Immortal Plumdark. Itu membuatnya teringat tempat yang pernah dia kunjungi di Forbidden by the Phoenix. Saat malam tiba, ketika angin berdesir di luar, Suking, yang sedang duduk bersila bermeditasi di dalam kedai, membuka matanya. Dia bisa merasakan aura di luar berubah. Yin dan yang bertukar tempat, hidup dan mati bertukar posisi. Dia sudah terbiasa dengan sensasi ini. Sambil berdiri, dia berjalan ke jendela. Membukanya sedikit, dia melihat keluar. Kota itu tampak sangat berbeda. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di jalanan, tampak ganas. Itu mengingatkannya pada hantu-hantu tak terhitung yang menghantui malam. Kini terlihat berbagai macam kios pedagang, semuanya berisi barang-barang milik orang mati. Di kejauhan, tepat di tengah kota, ia melihat sebuah kaki raksasa melayang di udara, terikat dengan rantai yang tampaknya tak berujung. Kaki itu berwarna hijau dan tampak sangat menyeramkan. Ketika Suking melihatnya, matanya menyipit. Dia mendapat firasat bahwa kaki hijau ini memiliki asal yang sama dengan kepala biksu yang dilihatnya di tempat perlindungan hantu terlarang oleh Phoenix. Benda itu dipotong-potong dan dikirim ke berbagai bangsal hantu. Setelah berpikir sejenak, Suking mendorong jendela hingga terbuka lebar dan menyelinap keluar ke malam hari. Dia telah melihat banyak barang menarik yang dijual pada kunjungan terakhirnya ke bangsal hantu, hanya saja dia tidak mampu membelinya. Tetapi selama waktunya di prefektur penerima kaisar, dia telah melakukan banyak pembunuhan. Meskipun dia tidak secara teliti mengumpulkan darah jantung, dia memiliki cukup banyak jiwa, yang juga dapat digunakan sebagai mata uang di tempat-tempat seperti ini. Untuk menghindari situasi menjengkelkan yang sama seperti sebelumnya, dia tidak menyamar dengan bayangannya. Sebaliknya, dia membiarkan aura dari 3 istana surgawinya dan inti racun terlarangnya merembes di sekitarnya. Dengan cara itu, dia mulai menerobos kerumunan hantu. Waktu berlalu, segala sesuatunya berjalan baik bagi Suking, dan dia membeli banyak item racun hantu. Saat fajar menyingsing, ia bersiap untuk kembali ke kedai. Namun, sebelum ia melangkah jauh, ia melewati sebuah kios penjual yang dari sana terdengar nyanyian opera. Ruang perlindungan hantu itu benar-benar sunyi, tetapi nyanyian itu terdengar sangat jelas. Itu sama sekali tidak tampak aneh, dan bahkan tampak sangat cocok dengan suasana di sana. Di kehidupan lampau yang menyedihkan, selalu terlahir kembali, menderita sakit hati yang hebat dan berduka tanpa henti. Saat Suking mendengar lagu itu, dia berhenti di tempatnya dan menoleh. Suara nyanyian opera terdengar dari sebuah kios penjual yang remang-remang. Pemilik kios itu adalah hantu melayang yang seluruhnya terdiri dari mata. Ketika hantu bermata banyak itu menyadari Suking sedang melihat ke arahnya, sekitar setengah dari matanya beralih menatapnya.